Halo, selamat datang kembali di channel gue Berto Ansila, dan di video kali ini ya, untuk segmen Berto Reviews, gue pengen nge-review sebuah benda yang udah gue beli dari tahun lalu tapi baru kepikiran untuk nge-review sekarang, yaitu si Lego Star Wars Microfighters U-Wing Starfighter, yaitu kendaraan yang dimunculkan pada film Rogue One kemarin ya. Dan ini adalah versi mininya. Versi aslinya mah ada, memang maksudnya Lego yang ukuran full size-nya ada, cuman gede banget, mahal banget. Jadi tentunya U-Wing ini adalah pilihan terbaik karena selain lucu, ya memang kecil juga, untuk dipajang mah gampang kayak gitu. Di sini detail pesawatnya kayak gini. Ini minifigurnya kita taruh di samping dulu. Di sini detail pesawatnya kayak gini. Sebelum gue nge-review ini, gue sempat bersihin dari debu-debunya sedikit biar lebih pasti gitu. Dan iya, memang ini dominannya warna putih ya, komponen plastik warna putih gitu. Dan alangkah baiknya sih, bukan alangkah baiknya ya, selain ini, di video ini gue pengen menyampaikan sedikit untuk apa ya, kalian rajin-rajin bersihin koleksi kalian, karena gue nggak tahu ya kondisi debu di rumah kalian, di kamar kalian tempat majang ini kayak gimana. Cuman karena kemarin gue baru bersihin ini dan rasanya tuh ya keren banget aja sih. Akhirnya bisa istilahnya pristine lah, nggak pristine banget tapi oke lah. Ini juga komponen putih ini yang mau gue sebut juga adalah dia pasti akan menguning gitu, yellowing, color degradation ke arah warna kuning gitu. Dan gue baru terpikir aja sih khusus kemarin ya, maksudnya kan sempat gue lihat di Twitter orang pada ngomongin apa ya, figurnya Starscream yang mana gitu, atau figur siapa ya, RC deh, kayaknya juga RC yang Transformer Cyberverse pada mulai nguning ya. Terus gue yang inget kayak, iya ya, set ini ya, ini tuh satu dari beberapa mainan yang gue punya pasti akan mengalami penyakit yellowing. Dan ya itu dia, gue akan memainkan ini sampai dia warnanya sudah tidak secemerlang ini gitu. Ya intinya gitulah. Gue cuman baru kepikir aja kayaknya gue mesti ngerekam review ini deh, ngerekam reviewnya si U-Wing ini deh kayak gitu. Dan kalau ngomongin soal Lego Star Wars Microfighters lagi ya, dia di sini tuh masih yang sifatnya dibikin sebagai seri gitu. Ini series keempat ya. Kan ada beberapa series sampai kemarin series 8, dan Microfighter-nya si Mando kemarin, Razor Crest kemarin tuh udah tidak dilabelin sebagai seri, tapi emang sebagai set yang berdiri sendiri, tidak pakai embel-embel Microfighters gitu ya. Ini kan, kalau ini kan cuma satu unit namanya Microfighter, sedangkan kalau jamak ya, ganda gitu, plural ya, itu Microfighters pakai S belakangnya kayak gitu. Ya ini kayak gini. Detailnya cukup bisa tersampaikan di bagian, maksudnya dalam bentuk kecil ini ya. Cuman yang gue kurang suka nih adalah penggunaan kepala ini nih. Ini kan sebenarnya kepala Lego ya. Memang umum sih, ada beberapa set Lego yang emang pakai ini sebagai pelengkap build-nya, pelengkap struktur konstruksinya gitu. Tapi gue tidak terlalu menyukai khusus bagian ini sih. Tapi ya gimana ya, memang sudah begini adanya. Dan kalau diganti pakai, bukan round brick. Ini memang ada, ini tuh emang kayak apa ya, teknik piece ya, kayaknya komponen teknik yang emang dimasukin ini juga nih kayak gini, dimasukin ini komponen terpisah yang abu-abu muda ini dengan si abu-abu tuanya gitu. Kalau gue ganti jadi pakai round brick 1x1 itu yang bentuknya silinder gitu, emang jadinya nggak bagus. Ini emang dia harus stand out gitu, jadinya malah pakai kepala Lego gitu, warna putih kayak gini. Ini juga dia bisa dibuka sayapnya, tentunya gimmick S-Files ya. S-Filesnya seperti ya ukuran aslinya, sayapnya dibuka mundur ke belakang. Terus di sini start shooter juga. Oh ya, ini yang gue suka juga adalah ini kan cockpitnya tuh di atas ya, tapi di bagian bawah tuh penumpangnya tuh bisa ngelihat ke depan juga. Jadi di sini ada komponen C-slope ya, istilahnya C-slope ukuran 1x1 alias 1 stud doang. Dia jadi pasang di sini sebagai kaca bawahnya lah gitu. Jadi pilotnya di atas, terus penumpangnya ngeliat di bawah. Tapi emang ya tentunya tidak bisa mengangkut penumpang sih. Ini kayak gini sih kalau ini dibuka sayapnya.
Terus kalau kita dudukin lagi, si pilotnya di sini kayak gini. Bentuknya pas ini tuh nggak terlalu menarik juga, karena menurut gue yang ngerusak, ini menurut gue pribadi ya, yang menurut gue jadi kurang asik tuh adalah karena ada stud shooter ini sih. Bentuknya jadi nggak bagus gitu. Ini menurut gue dia akan bagus kalau masih ditutup kayak gini, tapi memang karena harus ada gimmick tembak-tembakannya ya, bentuknya sih jadi apa ya, nggak menarik aja sih, khusus di bagian depan sini. Lagi-lagi kalau ini ditutup nggak apa-apa, oke gitu. U-wing tetap yang U-wing kan, U-wing Starfighter, cuman pas sayapnya dimundurin ke belakang kayak gini, kayak oh iya, nggak terlalu menarik sih sebenarnya, gitu doang sih utamanya. Terus juga studnya kalau ditembak kayak gini aja, untung nggak jatuh ke bawah meja. Kita pasang lagi kayak gini. Terus juga ini tuh aslinya, ini kan ada hinge ya, istilahnya hinge joint. Ini juga kalau ini dia nggak ada beban dari bentuk sayapnya, ini dia sebenarnya seret sih. Cuman karena dia udah kepasang sebagai sayap, harus ngebawa komponen seberat ini, seberat ini, jadinya kayak agak longgar. Nggak? Iya kan? Ya agak longgar kan. Mungkin dia akan baru kerasa turun kalau kita gerakinnya terlalu cepat gitu. Tapi sebenarnya ini komponen yang lumayan seret kalau tidak keganggu beban-beban ini gitu. Terus juga kalau untuk pilotnya, detail pilotnya kayak gini, dia dapat satu pistol. Detail pilotnya kayak gini, keren sih, keren banget. Seragam pilotnya bagus banget. Desain dan tampografnya bagus. Nggak ada apa-apa di lengan. Terus ini juga helmnya dia dual molded ya. Dual molded apa triple molded malah ya. Jadi di sini seinget gue kayaknya hitamnya tuh plastik. Ada yang ini print pastinya, ini print. Merahnya sih print juga, bukan plastik. Kayaknya dia triple molded apa ya? Gue lupa deh. Coba kita lihat ya. Di sini helmnya kalau kalian bisa lihat pun, iya ini hitamnya plastik, putihnya juga plastik. Si kuning beningnya tentunya plastik terpisah gitu. Jadi kayak ini triple molded deh. Bener-bener triple molded untuk keseluruhan detailnya gitu. Bukan keseluruhan detail, keseluruhan bentuknya kayak gitu. Terus di sini juga ada logo Rebel Alliance di bagian jidat, agak meleset tapi ya keren lah. Terus di sini mukanya kayak gini, ini muka standar sih kayaknya. Kayaknya sih ini muka standar ya. Gue nggak terlalu hafal Lego minifigure, tapi kayaknya ini muka standar. Terus ada muka ekspresi apa ya? Ekspresi seruan bertempur gitu. Kita bisa pasang muka yang ini kayak misalkan udah bener-bener harus berperang banget. Dan kita dudukin lagi di sini. Piu. Ini kayak gitulah. Dan ini tuh kayaknya sempat udah nongol di review Razor Crest gue kemarin ya. Ini sih perbandingannya kalau sama Razor Crest kayak gini sih. Tentunya memang masih panjang ya. Dari ujung ke ujung tentu masih lebih panjang si U-Wing dibanding Razor Crest. Razor Crest kan lebih, ya emang pendek aja lah. Tapi kalau secara gimmick tentunya masih lebih seru ini ya. Meskipun bentuknya nggak terlalu oke-oke banget. Karena stud shooter ini mungkin kalau kalian punya juga dan mau menggantinya dengan komponen sendiri juga silahkan. Menurut gue stud shooter ini nggak asik aja sih. Ini menurut gue pribadi lagi-lagi. Seharusnya bentuknya si U-Wing bisa lebih bagus lagi kalau nggak pakai ini. Makanya gue kebanyakan seringnya ya ngedisplay U-Wing tuh sebagai sayap ketutup aja daripada harus sayap kebuka kayak gitu. Itu sih untuk reviewnya Lego Star Wars Microfighters Series 4 U-Wing Starfighter. Akhir kata ya, kalau kalian mau subscribe silahkan, nyalain bell notifikasi juga. Terus kalau mau like, komen silahkan. Dukung gue lewat Saweria, linknya ada di bawah atau di setelah ini juga di credit title. Ya jaga kesehatan selalu pakai masker juga kalau kalian pergi keluar rumah, makan yang sehat, istirahat yang cukup-cukupin aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!